Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat kita kembali ketemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 10. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita atau membahas tentang materi pokok pembelajaran kita pada hari ini, maka ada baiknya terlebih dahulu saya mengingatkan kita kembali tentang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Mungkin kalau kalian masih ingat, materi kita pada pembelajaran minggu yang lalu itu berbicara mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan perubahan fisik seorang remaja. Baik itu perubahan fisik seorang remaja laki-laki dan begitu juga perubahan remaja seorang perempuan. Nah, untuk itu mungkin ada di antara kita yang bisa memberikan suatu tanggapan berdasarkan yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Apa kira-kira ciri-ciri pertumbuhan fisik seorang remaja laki-laki? Nah, tentu kalian sudah bisa menjawab itu. Begitu juga dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik seorang anak perempuan. Salah satunya kalau kita masih ingat ciri-ciri pertumbuhan fisik seorang remaja laki-laki itu seperti muka mulai berminyak dan sedikit-sedikit sudah mulai ada muncul jerawat di mukanya, dan tumbuh misalnya jenggot atau bulu-bulu di kemaluan. Nah, begitu juga dengan ciri-ciri pertumbuhan fisik anak perempuan itu bisa kelihatan dengan perubahan bentuk tubuh yang barangkali sudah mulai berubah, dan mungkin juga ada perubahan fisik yang lain yang kita bisa lihat dari seorang remaja anak perempuan. Jadi itu sekilas saja mengenai pembelajaran yang terdahulu yang sudah pernah kita pelajari. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Bahan dari tema pembelajaran kita ini kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15, dan juga di dalam Kolose pasal 1
ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mungkin kita berpikir bagaimana bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh menuju kedewasaan yang benar? Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar maksudnya adalah anak-anak remaja bisa menyatakan, memperlihatkan suatu sikap kedewasaan ketika ia berhadapan dengan suatu situasi, keadaan, masalah yang dia hadapi, yang dialami dalam hidupnya sehari-hari. Jadi bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada itu. Nah, dari persoalan-persoalan yang ada itulah, kalau kita sudah dewasa, maka kita bisa menunjukkan sikap kedewasaan itu dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin barangkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mengetahui suatu sifat karakter yang menunjukkan tentang sikap kedewasaan, maka anak-anak bisa menyimak, melihat, dan nanti membaca tentang puisi yang berjudul Jika. Puisi ini dibuat oleh yang bernama Rudyard Kipling. Jadi kalian boleh melihat dan membaca puisi ini. Nah, nanti dari puisi ini kalian bisa memberikan suatu saran, pandangan, bagaimana dari puisi ini bisa menunjukkan suatu sikap kedewasaan. Nah, saya akan baca sama kita ini mengenai puisi yang berjudul Jika. Pada bait yang pertama, dia berkata seperti ini, jika kau bisa bersabar ketika semua orang sekitarmu hilang sabar dan mempermasalahkanmu, jika kau bisa percaya diri ketika semua orang meragukanmu, namun berilah juga celah bagi keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tak lelah menanti atau dibohongi, janganlah berdamai dengan kebohongan. Atau dibenci, janganlah balas membenci. Namun janganlah kelihatan terlalu baik atau berbicara terlalu bijaksana. Nah, ini tadi merupakan suatu isi daripada puisi yang berjudul Jika. Setelah kita mengamati, melihat, dan membaca puisi ini, dari puisi ini apa kira-kira yang menjadi suatu pembelajaran bagi kita yang menunjukkan suatu rasa kedewasaan. Maka pada bait yang pertama, di sana kita bisa melihat ada satu rasa kesabaran. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya tidak sabar, tetapi dia bisa menunjukkan suatu rasa
kesabaran terhadap dirinya. Itu artinya apa? Kesabaran itu menunjukkan bahwa karakternya, sifatnya telah menunjukkan suatu rasa kedewasaan. Nah, kemudian pada baitnya yang kedua, di sana juga kita bisa melihat bahwa kita mesti harus berdamai dengan orang lain. Dan terus kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi beberapa hal ini dari puisi ini yang bisa menunjukkan karakter, sifat, kedewasaan daripada seseorang. Ada kesabaran, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa berdamai dengan orang lain, maka itu telah membuktikan bahwa ada satu sikap kedewasaan di dalam diri kita. Nah, anak-anak kami sekaliannya, tentu itu tadi yang berkaitan tentang kedewasaan yang bisa kita perlihatkan di dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana kedewasaan penuh menurut Alkitab? Tentu kita menghendaki supaya kita memiliki suatu kedewasaan penuh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana pertumbuhan fisik dari seorang anak remaja, dari anak-anak menjadi seorang remaja, terus dewasa, dan sampai dengan pada masa usia yang tua, tentu itu adalah merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan. Nah, sekarang dari sudut pandang Alkitab, bagaimana kedewasaan kita itu bisa menjadi suatu kedewasaan yang penuh menurut Alkitab. Tentu ini juga membutuhkan suatu proses. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, di dalam firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana prosesnya kita itu bisa penuh atau memiliki kedewasaan penuh. Di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13, di sana firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Dia yang memberikan rasul-rasul, baik para pemberita-pemberita Injil, nabi-nabi, guru-guru. Tuhan memberikan itu semua. Untuk apa? Supaya kita diajarkan oleh mereka dengan tujuan supaya kita mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Artinya apa? Bahwa Tuhan menyediakan para penginjil, para gembala, para nabi untuk memperlengkapi anak-anak muda, anak-anak remaja, kita semuanya, supaya kita bisa dewasa dan menuju pertumbuhan sama seperti Kristus. Jadi penting sekali ini masalah kedewasaan. Kita mesti harus terus bertumbuh sampai menuju kedewasaan. Gunanya apa gunanya? Gunanya adalah supaya kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran manusia yang seringkali menyesatkan. Akhir-akhir ini begitu banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang sudah mulai bermunculan. Nah, dari ajaran-ajaran palsu ini, kalau anak-anak remaja tidak memiliki suatu kedewasaan, maka anak-anak remaja bisa terpengaruh dan bahkan bisa meninggalkan imannya kepada Kristus. Nah, oleh karena itulah maka pentingnya tadi kedewasaan kita itu, sehingga kita tidak bisa dipengaruhi oleh permainan palsu manusia. Ada banyak ajaran palsu. Nah, salah satu yang mungkin barangkali merupakan suatu contoh yang saya bisa sampaikan kepada kita mengenai ajaran palsu ini, salah satunya adalah The Family International. The Family International ini lebih dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah. Kelompok ini didirikan pada sekitar tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Siapa pendirinya? Pendirinya bernama David Brand Bert. Nah, Bert ini dia menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Nah, sehingga dengan gelar ini maka ia menganggap dirinya memiliki suatu otoritas yang sangat tinggi. Berg ini mempunyai begitu banyak sekali muridnya dan terus berkembang. Nah, kenapa? Karena Berg ini dia mempunyai suatu metode untuk mempengaruhi semua para pengikutnya.
dia memakai metode seks. Nah, sehingga dengan metode ini begitu banyak anak-anak muda bisa tertarik. Nah, apa yang kita bisa lihat dari apa yang diajarkan oleh Beck ini, dari hasil hubungan seks itu, ada anak-anak yang dilahirkan dari situ, maka mereka memberi nama itu pengikut Yesus. Jadi artinya apa? Bahwa ini adalah merupakan suatu ajaran yang sangat menyesatkan sekali. Dulu ajaran Beck ini atau Children of God ini dulu pernah kita dengar ada di Indonesia. Tapi kita tidak tahu sekarang apakah ajaran ini masih ada atau tidak. Yang paling penting bagi anak-anak remaja adalah jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, oleh karena itu, yang sangat penting bagi anak-anak remaja adalah harus memiliki kedewasaan penuh seperti Kristus. Kita mesti harus terus bertumbuh ke arah Kristus sampai kita sempurna seperti Kristus. Jadi kedewasaan itu juga adalah merupakan suatu proses ke arah Kristus. Nah, anak-anak sekaliannya, kalau kita sudah dewasa, maka kita tidak mungkin bisa diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Selain daripada itu, kita juga perlu mengetahui bahwa kedewasaan kita itu tidak juga hanya bertumbuh ke arah Kristus, tetapi kita juga mesti harus memiliki kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Jadi selain daripada kedewasaan kita menuju seperti Kristus, maka kita juga mesti harus menunjukkan kedewasaan penuh kita dalam hubungan dengan orang lain. Hal ini Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita. Bagaimana Yesus, ia tidak membeda-bedakan siapapun. Dari latar belakang apapun dia berasal, Tuhan Yesus dia tidak pernah membeda-bedakan hal itu. Ia menganggap semua orang itu sama di pemandangan mata Tuhan. Seperti yang pernah kita lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50 misalnya. Simon, seorang Farisi yang kaya, dia pernah mengundang Yesus untuk makan bersama di rumahnya. Dan Yesus mau melakukan hal itu. Dan Yesus melakukan hal itu bukan hanya saja kepada orang yang kaya, tetapi kepada orang yang keadaannya juga yang berbeda. Artinya kepada siapapun. Seperti dalam Markus pasal 2, 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yesus juga pernah duduk dan makan bersama di antara
para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa memang Tuhan Yesus, ia tidak membeda-bedakan siapapun di hadapan. Dari latar belakang manapun, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Disinilah menunjukkan suatu kedewasaan yang sempurna yang dimiliki oleh Yesus. Nah, hal ini juga tentu harus ada, harus kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak remaja. Kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain itu harus kita lakukan juga. Nah, inilah yang Rasul Paulus gambarkan itu di dalam Filipi pasal 2. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Apa yang firman Tuhan katakan di situ? Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Tidak hanya kepentingan diri kita, tetapi kita juga perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan pergaulan kita. Kita lihat, oh ini orang kaya, ini orang miskin. Nah, oleh karena dia kaya, maka saya bergaul dengan dia. Karena dia miskin, maka saya tidak mau bergaul dengan dia. Nah, ini tidak menunjukkan suatu sikap kedewasaan dalam diri kita. Tetapi ketika kita bisa bergaul, kita punya kepedulian, kita punya perhatian dengan tidak memandang dari latar belakang apapun, maka disitulah menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu telah memiliki suatu kedewasaan penuh dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi anak-anak sekalian, kira-kira seperti inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua bisa sukses, berhasil, dan diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.